Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Dwi Jayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Rani Puspitasari, yang kedua ada Ahmad Ferdiansa Alvaro, yang ketiga ada Ferry Sandria, dan yang terakhir ada saya sendiri, Elvi Eliasari. Kami akan menyampaikan materi mengenai bab isu-isu manajemen pemasaran dalam implementasi strategi. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Isu-isu pemasaran. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Yang kedua, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga, membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. Yang keempat, menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut. Yang kelima, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Yang keenam, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Dan yang terakhir, melakukan iklan secara online atau tidak. Isu-isu pemasaran. Dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategi, segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Isu-isu pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar, market segmentasi secara luas digunakan untuk menerapkan strategi, mengevaluasi segmentasi pasar yang potensial, memaksa para penyusun strategi untuk menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen, menganalisis berbagai persamaan dan perbedaan konsumen, serta mengembangkan profil kelompok konsumen. Segmen orang yang menjadi jangkau secara online oleh pemasar jauh lebih jelas daripada segmen orang yang dijangkau melalui bentuk-bentuk media tradisional. Isu-isu pemasaran. Positioning produk. Positioning produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Strategi positioning produk yang efektif memenuhi dua kriteria. 1. Secara unik perbedaan perusahaan dalam persaingan tersebut. 2. Membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Perusahaan seharusnya tidak membuat ekspektasi yang melebihi ekspektasi yang bisa atau akan diberikan. Hal ini adalah tantangan yang konstan bagi pemasar. Kebijaksanaan pemasaran. Pernyataan-pernyataan krusial yang timbul dalam rangka penentuan kebijaksanaan pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Apakah line produk atau jasa dipasarkan akan diperluas? Produk mana yang akan diperluas? Produk yang sekarang atau yang produk baru? Yang kedua, bagaimana kebijaksanaan kepada langganan akan dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimana kebijaksanaan harga jual akan dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana kebijaksanaan promosi produk atau jasa dilaksanakan? Kebijaksanaan pemasaran. Kebijaksanaan line produk atau jasa. Kebijaksanaan pemasaran line produk menyangkut variasi produk, diferensi produk, perubahan rancangan produk, serta revisi line produk atau jasa. Kebijaksanaan langganan. 3 masalah mendasar yang harus dijawab dalam penentuan kebijaksanaan langganan adalah
bentuk para konsumen, yang kedua saluran distribusi, yang ketiga ukuran langganan. Untuk selanjutnya yaitu kebijaksanaan harga jual. Seperangkat pertanyaan yang penting yang berhubungan dengan penentuan harga jual yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, apakah harga jual akan dihubungkan dengan harga jual produk pesaing? Yang kedua, apakah harga jual akan dihubungkan dengan biaya? Yang ketiga, bagaimana harga jual elemen-elemen khusus akan ditentukan? Keempat, apakah semua langganan akan dibebani harga yang sama? Jika tidak, atas dasar apa yang ditentukan harga yang berbeda? Dan yang terakhir yaitu bagaimana dan di kondisi-kondisi apa harga jual akan diubah. Dan untuk selanjutnya yaitu kebijaksanaan promosi pemasaran. Keputusan kunci yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut adalah untuk yang pertama memiliki daya tarik penjualan yang penting untuk langganan. Dan yang kedua menentukan penggunaan advertensi. Selanjutnya memutuskan peranan solicitation personal. Dan yang keempat yaitu mengkombinasikan semua rencana pemasaran ke dalam campuran pemasaran yang praktis. Untuk yang selanjutnya, program kompensasi bonus. Untuk yang pertama, yaitu jenis-jenis program utama. Sasaran dari suatu program kompensasi bonus eksekutif adalah memotivasi para eksekutif untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, atau bisa disebut sasaran dari kebanyakan perusahaan, selaku pemilik sekaligus investor dari perusahaan. Namun, teori keagenan mengatakan bahwa sasaran memaksimalkan kekayaan pemegang saham bukan merupakan satu-satunya sasaran yang dikejar eksekutif. Sebaliknya, para eksekutif mungkin saja memilih tindakan-tindakan yang meningkatkan kompensasi, kekuasaan, dan kendali pribadi mereka. Program kompensasi bonus. 2 opsi saham yaitu hak untuk membeli saham di masa depan pada harga yang ditentukan pada saat ini. Kompensasi ditentukan oleh selisih antara harga opsi dan harga eksekusi. Prinsip dasarnya adalah memberikan insentif bagi eksekutif untuk menciptakan kekayaan bagi pemegang saham sebagaimana diukur oleh kenaikan harga pasar dari saham perusahaan. 3. Saham terbatas, yaitu saham yang diberikan kepada eksekutif yang dilarang untuk menjualnya selama periode waktu tertentu. Program ini mungkin juga memasukkan batasan kerja yang apabila eksekutif meninggalkan perusahaan, maka saham tersebut akan hangus. Prinsipnya dasarnya mendorong masa jabatan eksekutif yang lebih lama dibandingkan dengan bentuk kompensasi lainnya. Selanjutnya adalah program kompensasi bonus. 4. Yaitu borgol emas, yaitu suatu bentuk kompensasi eksekutif di mana kompensasi tersebut ditunda sampai provisi mengenai jangka waktu tertentu dipenuhi, baik program saham terbatas atau bonus tertunda yang dibayarkan dalam serangkaian cicilan tahunan. 5. Parasut emas, yaitu segala bentuk kompensasi bonus yang dirancang untuk mempertahankan para eksekutif berbakat yang mengharuskan adanya pembayaran tunai dalam jumlah besar jika eksekutif tersebut berhenti, dipecat atau sekedar pensiun. Program ini banyak dipakai ketika terjadi pengambilalihan paksa yang seringkali menyingkirkan para eksekutif dari perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya nomor 6, tunai. Program kompensasi bonus eksekutif yang berfokus pada ukuran akuntansi atas kinerja yang dirancang untuk meniadakan keterbatasan dari ukuran-ukuran kinerja berbasis pasar. Jenis program ini sering dikaitkan dengan pembayaran bonus tunai secara periodik, kuartalan atau tahunan. Nomor 7, menyelaraskan program bonus dan sasaran perusahaan. Hubungannya ditunjukkan antara program kompensasi dan sasaran perusahaan diturunkan dari hasil penelitian terlebih dahulu. Prinsip dasarnya adalah bahwa jenis program kompensasi bonus yang berbeda dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang lebihnya
Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.